Dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Salwa Salviana, Saya Dehayu Pradita. Saya Safira Asfahani Asgar. Saya Apriliani Kemudian perkenalkan saya Siti Nur Hikmah dari absen 27 sebagai kameramen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema dari kelompok kami, yaitu kelompok sosial teratur menurut Robert K. Merton. Bisa dilihat bahwa gambar yang ada di sini merupakan wajah dari seorang tokoh Robert K. Merton, tokoh yang mencetuskan adanya kelompok sosial teratur menurut Robert K. Merton. Sebelumnya, Robert K. Merton sendiri merupakan sosiolog asal Amerika Serikat yang mendefinisikan kelompok sosial teratur sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Robert K. Merton membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok anggota membership group dan kelompok anggota acuan group atau reference group. Yang pertama ada kelompok membership group. Robert menyatakan bahwa membership group adalah suatu kelompok sosial yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, atau bisa juga diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang para anggotanya tercatat secara fisik. Batasan yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang pada suatu kelompok secara fisik bisa dilakukan secara mutlak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan keadaan. Kondisi yang tidak tetap akan mempengaruhi derajat interaksi dalam suatu kelompok. Misalnya, seorang anggota tidak lagi sering berkumpul dengan kelompoknya. Meskipun secara resmi dia belum keluar dari kelompok yang bersangkutan, kondisi demikian banyak dijumpai pada informal group. Untuk membedakan secara tegas keanggotaan atas dasar derajat interaksi dalam kelompok ditentukan adanya dua istilah, yaitu nominal group dan previral group. Seorang anggota nominal group adalah orang yang dianggap masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan oleh kelompok lain, meskipun interaksinya tidak intens. Sedangkan seorang anggota previral group dianggap sudah tidak berhubungan lagi dengan kelompok yang bersangkutan, sehingga kelompok tersebut tidak mempunyai kekuasaan apapun juga atas anggota atau kelompok tersebut. Adanya perbedaan derajat interaksi dalam kelompok melahirkan sub dan grup, sebab pada umumnya anggota-anggota yang sering berinteraksi akan membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Hal ini terjadi karena adanya faktor kepentingan yang sama serta keanggotaan dan nilai-nilai sosial yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran utama keanggotaan seseorang dalam sebuah kelompok adalah interaksi. kelompok masyarakat. Setiap orang yang lahir sudah menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial. Misalnya, seseorang yang lahir dan tumbuh di Jawa secara otomatis menjadi anggota kelompok masyarakat Jawa. Orang yang bersangkutan dinyatakan menjadi anggota resmi masyarakat Jawa yang dapat dilihat dari kartu tanda penduduk atau akta kelahiran dan secara fisik berinteraksi atau berhubungan dengan orang di wilayah yang sama. Selanjutnya, contoh yang kedua, kelompok TNI. Contoh membership group berikutnya adalah kelompok TNI atau Polri. Pasalnya, kelompok tersebut mempunyai sistem keanggotaan tertentu. Anggota TNI maupun Polri harus menjalani prosedur tertentu untuk diterima secara resmi. Tidak semua orang bisa menjadi anggota TNI maupun Polri. Namun, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Meski demikian, tak semua orang dapat memenuhi persyaratan serta prosedur yang sudah ditetapkan. Dan rekan saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial teratur yang kedua. Yang kedua yaitu reference group. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan dalam berperilaku dan mengembangkan kepribadian para individu yang tidak tercatat secara fisik dalam keanggotaan kelompok tersebut. Bisa juga diartikan sebagai kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bahkan anggota untuk membentuk pribadi dan perilaku
kata lain, seseorang yang bukan anggota mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang bersangkutan. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menjadi seseorang polisi, tetapi gagal karena tidak memenuhi persyaratan akan bertingkah laku selayaknya polisi meskipun dia bukan polisi. Berikut 2 tipe umum dari referensi grup, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama yaitu tipe normatif, yaitu kelompok sosial yang menentukan dasar-dasar kehidupan seseorang. Tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu, baik yang menjadi anggota maupun bukan anggota suatu kelompok. Contohnya anggota angkatan bersenjata yang berpegang teguh pada tradisi yang telah dipelihara oleh para veteran. Kedua, tipe perbandingan. Tipe perbandingan adalah pegangan bagi individu dalam menilai kepribadiannya. Tipe ini dipakai sebagai perbandingan untuk menentukan kedudukan seseorang. Contohnya status ekonomi seseorang dibandingkan dengan status ekonomi individu lain dalam satu masyarakat. Sekian penjelasan mengenai kelompok sosial teratur menurut Kai Merton dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya, harap dimaklumi. Terima kasih telah mendengarkan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.